Oke, kita akan bahas terkait materi basic Figma untuk desain ya. Pertama kita akan bahas kenapa sih pakai Figma buat desain gitu ya. Ada beberapa alasan. Alasan pertama itu adalah asset reusability-nya. Kita gampang banget gitu nge-recycle atau ngepakai lagi, reuse dari elemen desain yang udah kita pernah bikin. Nah, bisa lewat komponen. Itu fitur yang ada di Figma yang dimana elemen desain kalian tuh bisa banget, yang sering banget dipakai misalnya itu bisa dijadiin komponen yang kalau misalnya udah jadi komponen kalian bisa akses lewat library, tinggal kalian tarik aja gitu kalau mau kalian pakai lagi. Nanti akan kita jelasin di segmen berikutnya. Selain itu juga Figma itu dia limitnya gede banget, jadi kalian bisa desain banyak gitu dalam satu page ini gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita buka punyanya si yang NR postingan. Lagi loading ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini desain kalian dari tahun lalu dan sampai sekarang ini masih cukup ya di satu page yang sama. Tuh, banyak banget dan dengan satu kanvas ini kalian tinggal copy paste aja, misalnya dari atas kita butuh elemen apa, kita copy ke bawah gitu. Tanpa kita harus buka file yang lama, kita copy ke file yang baru. Itu enaknya yang pertama, reusability-nya ya. Yang kedua adalah simplicity-nya. Kalau misalnya kalian buka Figma, ya udah tampilnya kayak gini aja, nggak bikin kalian overwhelmed gitu. Misalnya kebanyakan nih fiturnya enggak, karena ini sederhana banget. Karena misalnya di atas cuma ada taskbar aja, ada beberapa basic tools yang bisa nanti kita jelasin. Terus juga di sini ada properties yang ini ada layer. Di layer ini ada page, kita ada di page berapa. Kalau misalnya free, kalian dapat 3 free page use. Ini udah kepake semua ya. Nah, di dalam sini ada layer ya. Di sini ada layer-layer yang bisa kalian lihat gitu, ini untuk ngatur hierarki dan ngatur elemen desain kalian gitu ya. Oke, itu untuk alasan kedua. Dan alasan ketiga itu ada continuity. Dengan kalian punya akses dari satu kanvas ini, bisa cerita ini, kalian bisa copy aset yang di atas ke bawah sehingga lebih berkelanjutan desain kalian tanpa kalian harus khawatir gitu. Misalnya si desain kalian filenya hilang gitu, jadi nggak bisa pakai si elemen desain yang udah kalian bikin sebelumnya. Itu insya Allah nggak akan kejadian, karena ini berkaitan juga dengan alasan berikutnya, yaitu cloud base, karena tersimpan di cloud. Jadi kalian bisa pastiin bahwa si file kalian tuh tersimpan di cloud ya. Jadi kalaupun nanti kalian kemana-mana gitu ya, ganti device, mau lanjutin desain, misalnya dari PC ke laptop, mau ngerjain di cafe, kalian tinggal buka aja si figma.com dan kalian akses pakai akun kalian, ataupun kalian bisa akses file project yang di share ke kalian gitu sama teman kalian, atau misalnya dari ya kolaborasi gitu ya, misalnya kalian bisa akses juga gitu. Dan yang keempat adalah enaknya kalian bisa kolaborasi. Tadi mungkin disinggung juga, kolaborasi ini real time, jadi kalian bisa kasih akses atau ngerjain bareng sama teman kalian dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Misalnya kerjain yang konten apa di situ gitu, misalnya di section 1 ini, terus misalnya teman kalian ngerjain konten 2 gitu di section 2 ini, bisa gitu, tinggal kalian share aja di sini, share. Kalian bisa tambah email teman kalian terus invite, atau ya udah si akses ini kita kasih aja can edit to anyone can edit gitu. Tapi kalau misalnya ada file-file yang rahasia, baiknya ini di only invite people, terus kalian tambah si itu aja, si teman kalian di by email ya gitu ya. Itu dibalikin lagi aja sesuai kebutuhan kalian masing-masing gitu ya. Oke. Oke, terus itu tadi terkait kolaborasi. Yang terakhir adalah plugin. Nah, di Figma ini banyak banget plugin yang bisa kalian manfaatin, bisa kalian explore untuk memudahkan workflow kalian atau kerjaan kalian. Salah satu yang mungkin akan kepake banget tuh, contohnya adalah si ini, Remove Background. Kebetulan kita udah punya ya. Nah, mungkin kita akan sedikit kasih tahu gitu ya cara nge-set pluginnya, tapi belakangan ya. Kita coba contohin dulu cara pakainya nih. Misalnya kita duplicate. Kita klik kanan, plugin, remove background. Oke, dia bakal motong background ini karena agak nyatu ya, jadi kebaca sebagai background itu yang cuma ini aja. Kalau yang lebih jelas mungkin akan lebih bagus hasilnya gitu, kurang lebih contoh penggunaannya. Oke, itu plugin. Oke, itu mungkin terkait
kenapa sih pakai Figma buat desain? Nah, setelah itu kita akan bahas tentang apa itu Figma. Oke, sedikit tentang Figma. Figma itu sebenarnya tujuan dibuatnya ya untuk UI UX gitu, mungkin yang orang kenal juga gitu ya, UI UX, dan itu salah satu aplikasi yang enak banget buat bikin UI UX dan prototyping. Tapi sebenarnya bisa banget buat dipakai desain grafis karena dan juga enak. Kenapa? Karena di dalam UI UX itu kan sebenarnya penting ya punya sistem desain yang jelas gitu ya. Karena kan kalau di UI UX itu kan kayak keterhubungan satu sama lain, yang prototyping kan kita narik-narik garis keterhubungannya ya. Dan itu penting banget makanya punya struktur sistem desain yang jelas. Nah, makanya di dalam situ juga ada yang namanya komponen. Juga selain dipakai di UX, ternyata kita bisa manfaatin juga di desain grafis, nanti akan kita jelasin. Nah, sedikit sejarahnya si Figma ini dibikin sama Dylan Field sama Evan Wallace itu tahun 2012, dibuka untuk publik tahun 2015, dapat pendanaan 40 juta US dollar di 2019, dan ada rencana akuisisi oleh Adobe senilai 20 US dollar. Kenapa? Karena Adobe ini ngeliat potensial banget nih si Figma, makanya mau beli, dan juga sebagai salah satu cara dia untuk ya menyingkirkan kompetitor lah. Tapi ternyata gagal. Kenapa? Karena terhalang oleh regulasi Amerika Serikat, karena dikhawatirkan akan terjadi monopoli market gitu ya. Karena Adobe gede banget, akuisisi Figma itu akan sangat terlalu powerful gitu ya. Dan yang terakhir, ini di Figma itu sebenarnya selain dari Figma desain yang akan kita jelasin, itu ada juga FigJam. Kita mungkin bisa cobain di sini. Kita coba liatin. Nah, di sini kalau misalnya di halaman luar ya, kalian selain bisa bikin desain file, kalian juga bisa bikin FigJam board. Kalau misalnya kalian bikin FigJam board, ini akan tampilnya kayak gini. Ini lebih ke Miro, mungkin yang udah familiar. Jadi buat kalian brainstorming, kalian bisa taruh sticky note. Nah, ini kalian bisa tulis apa gitu kalau mau brainstorming tentang konten desain apa gitu, bisa kalian taruh sini, taruh apa reference gitu ya dari poster-poster misalnya dari Pinterest gitu, kalian taruh sini juga bisa. Dan sama dengan Figma desain juga, ini kolaboratif juga, jadi kalian bisa brainstorming bareng di sini. Kalian kasih shape gitu ya. Kalian ini kita mau brainstorming keterhubungannya apa gitu misalnya. Oke, misalnya konten A, ini satu, ini dua gitu, kalian sesuai aja itu kan konten kalian. Juga kalian bisa cara lihat gitulah. Oke, itu sedikit tentang Figma. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu basic tool. Oke, nah di basic tool ini kita akan belajar beberapa tools dasar yang kalian bisa pakai untuk mulai ngedesain. Tapi sebelum itu kita akan kasih lihat gimana kita cara akses Figma untuk yang pertama kali pakai ya, untuk yang belum pernah. Itu kita tinggal buka gini, terus kita figma.com. Oke. Nah, kalau kalian misalnya baru pertama kali, kalian akan disuruh login. Kalian tinggal login dengan Google kalian ya untuk gampangnya. Terus di sini kalian bisa langsung bikin aja desain file atau FigJam board, klik aja di sini. Nah, kalian mau bikinnya di mana? Belajar bareng tim atau di NR atau FigJam board kalian mau bikin di mana gitu. Begitu kalian bikin, nanti langsung akan kebuka contohnya langsung kayak gini kalau FigJam board, atau kayak gini untuk yang desain. Oke. Itu ya sedikit untuk gimana cara kalian buka Figma-nya dan ngeset file project kalian gitu. Oke, dan kita akan langsung masuk ke basic tools ya. Pertama kita akan mulai dari frame. Ini agak nggak berurutan ya. Kita akan mulai dari frame. Kenapa? Karena kalau begitu kalian mau mulai desain, kalian harus nyiapin artboard dulu. Kalau misalnya di Illustrator kan ada artboard, di Photoshop juga sekarang udah ada artboard. Kalian siapin artboard itu dengan frame. Frame ini kalian tinggal klik di sini atau pencet F ya di keyboard kalian. Dan di sini udah ada template-nya, preset-nya yang bisa kalian langsung pakai. Gitu. Kita di sini contohnya sosial media, ada paper kalau misalkan mau bikin poster, flyer dan segala macam. Terus kita coba ya bikin Instagram post ya contohnya. Nah, di sini langsung kebikin ya Instagram post, ukuran Instagram post. Tapi ini 1:1. Kita mau ganti jadi 1350 biar dia 3:4. Itu ya, kita langsung jadi ini. Oke. Itu tadi untuk frame-nya. Jadi kita udah mempersiapkan si artboard-nya, nanti kita tinggal isi aja dengan elemen desain yang kita mau gitu ya. Oke, dari situ selain dari frame, kalian juga di sini bisa nemuin namanya section. Section itu untuk mengelompokkan si ini kalian, misalnya kalian bikin carousel ya, contohnya 1, 2, 3 gitu. Kita tadi
Kita contohin. Kalau kalian mau duplicate kayak tadi, kalian tinggal klik ini sambil pencet Alt, tahan Alt, kalian geser si frame kalian. Dia akan langsung ke duplicate, dan atau kalian bisa langsung aja gampang cek Ctrl D aja, klik Ctrl D, dia langsung ke duplicate. Nah, misalnya kalian si 4 artboard ini mau kalian kelompokin ya, kalian select, kalian tinggal pencet di sini section, bikin aja di sini. Nah, ya udah si 4 artboard kalian ini akan ada di dalam si satu section ini. Biar warnanya beda, kita beda deh. Ya gini. Oke. Jadi si section ini misalnya tentang konten Idul Adha, kemarin Idul Adha. Oke, konten Idul Adha. Nah, di sini kalian mau bikin carousel, ini nanti postingan satunya, slide 1. Nah, ini sebenarnya tips and triknya. Kalian namainnya dari awal yang jelas, karena Figma tuh bisa ngebaca. Kalau ini slide 1 kita duplicate, dia slide 2, 3, 4. Itu enak banget sih. Oke. Kayak gitu kita punya 4 slide di dalam si section gitu ya. Punya 4 frame di dalam si section. Terus kita juga punya yang namanya slice. Kalau slice itu kalau misalnya kita mau ekspor bagian yang di luar dari frame dan juga si section. Misalnya kita masukin si pohon ini contoh pohon kita masukin. Kita misalnya kita mau mau slice si akarnya doang nih. Kita bikinnya tadi slice di akarnya. Nah, di akar kita mau ngambil akarnya doang. Kita tinggal ekspor. Kita ekspor slice 1. Save. Klik. Nah, udah yang ekspor si akarnya doang gitu, contohnya si slice. Nah, itu terkait frame, section sama tadi slice ya gitu ya, cara pakainya gitu ya. Oke. Begitu kita udah bahas terkait mana si frame, kita akan masuk ke shape. Tadi ya kita lanjut dengan bahas terkait frame, section sama slice ini salah ya, belum diganti. Kita akan masuk ke berikutnya terkait basic toolsnya shape. Jadi begitu kalian bikin si frame ini, kalian kan pasti mau isi ini dengan elemen desain kalian. Kita punya beberapa opsi di sini. Pertama tuh ada basic shape, itu ada persegi. Nah, ini persegi ya biasa ya, kalian bisa atur gimana segala macam. Gitu aja sih sebenarnya kalau persegi. Terus kita coba kita bikin semua ya. Ada persegi. Terus sini aja ada line. Sini ada arrow panah gitu ya. Terus di sini ada ellipse, bulat, telonjong gitu ya, oval. Terus ini ada polygon. Nah, yang di polygon ini kalian jangan tertipu dengan logonya, simbolnya yang hanya segitiga, karena sebenarnya dia bukan cuma segitiga doang. Kalau misalnya kalian klik di sini, kalian bisa atur jumlahnya, jumlah sisinya itu bisa yang kalian mau lah. Misalnya jadi heksagon, jadi pentagon. Ya, ini dibalikin ke kebutuhan kalian aja. Terus ini juga bisa kalian atur ya si corner radiusnya, si lengkungnya gitu. Ini untuk polygon. Terus terakhir ada star ini kalian bisa atur sama dengan polygon. Ini nggak cuma segi 5, bukan kaki 5 ya, 5 kaki, atau kalian bisa bikin 6 kaki, atau kalian bikin 3 gitu, bikin Mercedes. Nah, terus ini juga bisa diatur si gendut atau enggaknya ya, atau apa ya, width-nya ya, rasio di sini namanya. Kalian mau gini gitu jadi Mercy atau agak tebal gitu, atau dibalik gitu juga bisa gitu ya. Ini terserah kalian ya. Kalau kamu bikin bintang gitu ya, bintangnya maksudnya kayak matahari gitu, kalian banyakin aja kelihatan kayak matahari. Nah, kalian bisa mainin aja sesuai dengan kebutuhan kalian itu ya. Oke, itu untuk basic shape-nya. Terus kalau misalnya ada shape yang nggak ada di basic shape-nya, kalian bisa bikin aja pakai pen gitu. Misalnya kalian mau bikin di sini ya ujung sini gitu. Iya, footernya gitu kan mau agak gimana gitu di style. Nah, ini kalau misal kalian pakai pen, defaultnya dia bakal jadi stroke. Nah, ini tinggal kalian down, kalian tinggal isi aja pakai fill ini itu. Terus kalian ganti warnanya. Atau kalian bisa langsung pencet Shift X buat nukar dari yang stroke tadi jadi fill. Karena kalian lihat tuh, dari stroke ini jadi fill. Sebenarnya shortcut yang sama di Adobe ya. Nah, ini just sebagai catatan kalian ya.
kalau kalian bikin elemen desain, pastiin dia tuh ada di dalam si frame ya. Kalau nggak nanti begitu kalian export ya, misalnya kita contoh export nih dengan proses kayak gini, export selesai satu, oke, kalian buka. Nah, si hitam-hitam nggak ke bawah karena dia bukan bagian dari frame ya. Nah, kalian masukin dulu. Caranya tinggal kalian tarik aja nih. Kursor kalian ada di luar frame-nya, kalian tarik. Nah, dia akan masuk frame-nya. Atau caranya adalah kalian dengan lihat si vector ini, dia tarik aja di bagian layer panel ya. Masukin ke slide satu. Nah, dia akan masuk. Itu kalian sesuai lagi. Gitu. Contohnya ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalau misalnya kalian export, save. Nah, dia akan masuk ke dalamnya gitu ya. Oke. Itu terus teks. Nah, selain dari shape tadi, kita bisa juga pakai teks. Ini kita keluar dulu ya. Kita coba akan bikin agak rapi ya. Nah, kita coba di sini basic Figma. Ya, basic Figma aja. Nah, kalau misalnya teks ini ada beberapa pengaturan yang bisa kalian pakai. Di sini ada tipe font ya. Kalau misalnya ini punya di beberapa variabel, misalnya variabel itu kalian bisa atur di sini apakah dia medium, regular, light, extra light. Nah, ini banyaknya di sini karena dia roboto banyak. Dan di sini kalian bisa align ya di sini. Di sini ada font size-nya, kalian bisa atur. Terus juga ini tadi udah, ini jenis fontnya Google Font. Nanti kalian bisa cari aja yang kalian pengen ya. Nah, kita coba pakai robot aja contohnya. Terus kalian bisa atur juga spacing antar karakternya. Kalau misalnya ini sifat bentukannya paragraf yang ada beberapa lain, kalian bisa atur spacing antar lainnya. Terus juga banyak. Dan salah satunya mungkin kalau misalnya si font kalian udah punya teknologi variabel, itu kalian bisa atur si width-nya, ketebalannya misalnya kita mau tipis. Nah, kadang ini width salah, width-nya ini yang tipis gitu ya, basic 5 tipis. Terus kita spacing-nya kita lebarin gitu. Nah, kayak gini misalnya. Oke. Terus fontnya kita gedein 4. Nah, kayak gini spacing-nya. Nah, kayak gini misalnya. Basic Figma. Kita kasih dasar Figma untuk formula. Oke. Ya kita kecilin 3, 2. Terus ini spacingnya nggak usah gede-gede, segini aja untuk pemula. Oke. Kayak gini misalnya. Nah, ini teks ya. Oke, begitu kita udah belajar basic toolsnya, kita akan masuk ke, kita balik ya ke page and layer. Nah, di sini kita buat ngatur tadi page-nya itu ketika ngatur elemen desain kita dan juga ngatur hierarkinya. Ya, kalau misalnya dia ada di atas sini, ke atas berarti dia akan di dalam atas. Contohnya kita bikin 2 kotak gini, terus kita ganti warna. Nah, kalau misalnya yang di layer ini ada di atas, ya udah dia bakal nutupin yang bawahnya. Kalau mau kalian tukar tinggal tukar aja. Nah, ini yang bakal di atas gitu ya. Sederhananya ya. Dan ini di bagian layer panel itu ada page, ada layer-layer juga yang isinya nanti si elemen desain kalian. Di sini juga ada asset. Nanti kita akan bahas ya di bagian berikutnya. Nah, itu untuk layer. Terus di bagian kanan ini ada properties. Nah, properties ini untuk kalian ngatur sesuai dengan si elemen desain kalian, ngatur settingan-settingan ya. Misalnya kalau misalnya di si teks, kita bisa ngatur si font size, jenis font, spacing dan lain-lain. Kita bisa atur warna juga di sini. Misalnya gini, gitu ya. Nah, bisa kita kasih stroke juga di sini. Misalnya kita mau stroke-nya warna hitam, nggak kelihatan, oranye gitu. Terus kita tebelin stroke-nya tuh blacknya ya gitu ya. Gitu kita. Terus stroke ini bisa kalian atur mau di inside, mau di center atau di outside. Terus juga ini stroke width-nya juga. Terus atau di sini dia punya dash gitu ya. Nah, itu bisa kalian atur ya. Solid. Nah, kita bisa hide juga di sini. Nah, contohnya gini.
dasar. Oke. Itu tadi untuk properties. Banyak yang bisa kalian atur. Kalau misalnya ini contohnya kotak ya, kalian bisa atur fill-nya, kalian bisa atur stroke-nya. Terus juga di sini ada align ya. Di sini align, kalian bisa align center, center horizontal, align left, align right, atas, tengah, bawah gitu ya. Ya kalian bisa atur di situ. Ini kita coba hilangin dulu ya. Kita mau coba fokus ke dalam satu elemen. Nah, selain itu kalian bisa atur koordinatnya juga di sini atau positionnya. Kita bisa geser di sini atau sebenarnya geser langsung juga bisa. Nah, biasanya yang ini dipakai XY ini, koordinat ini dipakai kalau misalnya mau lebih presisi. Misalnya kita lain dia ke left dulu. Nah, kita pengen dia presisi, kita geser 24 pixel dari bagian kiri gitu ya. Tinggal kita bikinnya 24. Nah, dia akan jaraknya 24 dari bagian kiri. Atau 48. Nah, gitu ya. Atau 76. Tapi kalau pertanyaannya gimana kalau misalnya ada di kanan? Kalau di kanan kan value-nya langsung gede gini. Kita nggak bisa bikin dia 76. Ya balik lagi ke situ dong. Nah, caranya adalah triknya kalian bisa bikin dia minus 76. Dia bisa ngebaca dia sebagai untuk gerakin ke kiri. Tak, dia akan geser. Sama halnya dengan kalau misalnya dari atas kan 0 ya. Bikin kalian 76 langsung. Tapi kalau misalnya di bawah tadi ya sama dengan min 76. Oke. Itu yang caranya. Terus setelah itu ada beberapa yang kalian bisa atur. Tadi ini dimensi. Kalian mau presisi misalnya ukurannya 200 kali 300 aset ini begini. Terus ini buat sudutnya ini sebenarnya bisa diatur juga langsung di sini. Oke, kita klik aja. Ini corner radius itu seberapa melengkung ya. Misalnya gini. Nah, ini constraint sebenarnya lebih ke patokan yang di garis putus-putus ini seberapa jauh sih sama si frame-nya gitu, yang frame ada di dalam. Bisa kalian ganti, bisa ini patokan yang di tengah, dulu yang di tengah atau atas kiri gitu. Ini bisa kalian ganti. Oke, bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Kalian mau patokannya mana sih? Nah, gini. Oke, jadi kelihatan ya sini ya. Terus di sini ada blending mode di sini di layer, ini blending mode-nya. Ini nggak akan kelihatan kalau misalnya cuma satu elemen doang. Jadi kita harus masukin elemen lain. Ya, kita udah punya contohnya sih pohon. Masukinnya kita pohonnya. Tadi kan kita udah belajar cara narik dia ke dalam frame. Tarik aja. Nah, ukuran dia. Jangan ini pecah gitu. Enggak, yang ini udah nggak ada. Ukuran yang ini aja. Tarik sini, oke kan? Kita pasin tengah-tengah. Kita pasin ukuran dia juga di sini. Oke, kita taruh dia di belakang kiri kanan. Select set to pick. Nah, dia akan ada di belakang. Oke, si apa tadi? Blending mode-nya itu bisa kita atur. Kalau normal ya dia normal. Blending mode tuh gimana dia ngeblend dengan bagian belakangnya. Contohnya kalau normal ya normal, kalau dark kan ya dibikin gelap. Karena warnanya kita ganti aja dulu ya. Nah, misalnya oranye gitu ya. Oranye agak gelap. Terus stroke kita hilangin dulu. Terus ininya kita setnya mau jadi ini ya, overlay ya. Di sini kita basahin di sini. Pastiin kita nge-overlay ini cuman buat si gambarnya aja. Jadi kita taruh di atasnya gambar. Nah, biar ini enggak. Oke, ini agak kita gelapin. Nah, misalnya ini tadi ini darken, ini multiply. Ini plus darker, ini screen. Color dodge, overlay, soft light ini kalian bisa explore aja. Kita coba pakai yang kalian bisa pakai ini aja. Nah, ya bebas sih. Kita coba contohnya pakai plus lighter. Nah. Kita doublein aja nih variabelnya. Nah, ini ya. Biasanya kita jadi sip. Kita bikin putih. Ini justru kita bikin. Nah, ini kita ganti aja. Kita agak tebelin lah, ini dia agak terlalu kurus. Nah, sip.
basic Figma misalnya gitu. Oke, nah itu tadi ya blending mode-nya. Terus ada apa lagi? Oke, kita akan habis itu kita akan masuk ke efek. Ada 4 efek yang kalian bisa pakai bawaan dari Figma-nya. Kita akan coba kasih satu ini lagi. Kita bikin save lagi di sini. Nah, di sini ada beberapa efek yang kalian bisa pakai. Oke, kalian klik aja efek sini langsung keluar drop shadow. Kalian bisa atur seberapa jauh dia dari ini ya. Karena belakang gelap ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kita coba cobain dulu. 75. Nah, kebetulan 50. Kalian bisa atur si posisi dia dari si bendanya. Kalian bisa atur blurnya juga. Kalian bisa atur blending mode juga sama dengan yang tadi blend bond, multiply dan segala macamnya. Plus lighter dan segala macamnya. Kalian bisa atur sini. Kalian bisa atur warnanya juga sebenarnya di sini. Gitu. Oke, itu dia si drop shadow. Nah, selain drop shadow ada inner shadow. Inner shadow sama kayak dengan drop shadow, cuman dia di dalam itu. Jadi si shadow yang dibikin dia ada di dalam ini. Gitu. Jadi kesannya kayak ngebikin kesan bolong gitu ya. Misalnya ini kayak bolong gitu loh tengahnya. Nah, gitu misalnya. Kita atur ini nggak terlalu jauh. Nah, jadi kayak bolong gitu sih karena selain itu juga ada layer blur, ya dia ngeblurin si layer dia, atau background blur. Kalau background blur ada dia ngeblurin belakangnya. Tapi ini nggak kelihatan kenapa? Karena opacity-nya masih 100. Kita ganti dulu. Kecilin. Nah, kan kelihatan yang ngeblur ya belakangnya. Kita gedein ya. Terus gini. Kita tutupin. Nah. Sini kita bisa atur juga blurnya. Makin dia kiri ya makin blur, makin kanan makin blur gitu. Ini kayak efek kaca burem gitu ya. Ini blur kan juga. Tapi kalau misalnya background blur ini ya dia ngeblurin belakangnya. Beda dengan tadi kalau layer blur dia ngeblurin si layer itu sendiri gitu. Misalnya kayak kita ada ini ya, kita kecilin pakai K 0,5 kecilin. Nah, ke sini gitu ya, kita bikin dia blur. Efek layer blur. Nah, Figma gitu. Ya biasa. Nah gitu misalnya kayak terblurkan gitu di belakang gitu misalnya. Oke, itu contoh beberapa efek yang kalian bisa pakai gitu di Figma. Oke, kita udah colorin semua si basic tools. Oke. Itu dia section basic tools. Kita akan masuk ke essential fitur. Ada beberapa fitur yang kalian bisa pakai di sini. Dijelasin. Kita pertama akan masuk ke auto layout. Nah, contoh penggunaan auto layout itu sebenarnya untuk ngebikin desain kita tuh layoutnya langsung auto sesuai dengan namanya ya. Misalnya kayak gini, kita mau auto layoutin si basic Figma sama tulisan penjelasan ini. Misalnya contohnya dia agak di bawah lah gitu. Kita mau bikin dia rapi, tinggal kita select dua-duanya, kita pencet save, shift A. Dia langsung center ke tengah. Sebenarnya ini sesuai dengan settingan kita ya. Kita mau setting ke tengah, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke ya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini juga arahnya apakah kalian ke bawah atau ke kiri atau ke diorap. Tapi berlakunya biasanya kalau lebih dari 2 ya. Kita akan butuhnya ke bawah. Nah, kalian bisa atur juga sih spacingnya. Spacingnya kita kurangin aja. Misalnya kita cuma butuh dia spacing 12 gitu ya. Gitu. Nah, enaknya di Autolet ini kalian bisa tambahin. Misalnya kita duplicate tulisan ini, dia langsung rapi gitu. Atau misalnya kita dari luar ya, kita langsung taruh sini, kita tarik, dia langsung otomatis rapi gitu. Nah, ini kepake untuk nge-layout kayak gini. Atau misalnya kalian mau tambahin misalnya sosial media di bawah, misalnya di nr_itb. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Tadi ya kita masih auto layout. Nah, salah satu yang biasa dipakai itu kita misalnya mau nambahin akun sosmed kita gitu. Misalnya ini contohnya titik nr_itb gitu. Kita mau tambahin misalnya di sini ada kita sppi.tb. Terus kita mau tambahin di sini ada akun tambah itb 1920. Oke, kita mau auto layout, caranya sama kayak tadi. Kita klik semua ya, tercet sifat. Nah, dia langsung rapi. Tapi dia kita ganti aja ya si formatnya.
jadi ini horizontal. Dia langsung rapi kayak gini, kita ketengahin, nah dia akan langsung rapi. Nah kalian bisa langsung atur si spacingnya di sini. Set, kalau kalian butuh lebih dekat, sini ya, gitu ya. Kita taruh tadi ya dengan cara kita gini, misalnya kita kasih minus, kita mau jaraknya 24, oke segini. Dari bawah kurang ya, minus 24 lagi, jadi 48 ya, oke. Sip segini. Nah kalau misalnya kali ini kan looksnya mau clean ya, kita mau looks clean. Kalau misalnya kita mau kasih dia, biasanya kan udah kontakan di belakang, shape di belakangnya, kita nggak perlu nambahin shape baru, tinggal si auto layout ini aja karena dia sebenarnya frame yang punya auto layout. Tinggal kita tambahin aja di sini fill. Nah dia akan langsung ada fill ya. Set. Oke langsung ya. Itu tinggal tapi kan ini terlalu padat ya, kita bisa atur aja si paddingnya misalnya kita di sini mau 24, terus ini 20 ke gede 12, nah kayak gini. Terus kalian bisa atur sininya juga. Oke sip, jadi deh itu untuk auto layout. Nah selain auto layout di sini ada komponen itu untuk item-item yang bakal sering kalian pakai. Misalnya contohnya ini, kita memakai ini nanti sering gitu ya, si footer ini mau di desain kedua, ketiga, dan keempat kita memakai footer yang sama gitu. Sebenarnya bisa aja kita tinggal copy paste, tapi kalau kita ada perubahan di sini, yang di sini nggak keubah. Oke, kita coba copy paste di sini. Nah kalau misalnya kita hapus di sini, dia nggak keubah gitu. Tapi kalau misalnya di komponen, misalnya kita jadiin komponen dulu ya. Tapi kalau komponen itu harus kita bikin master dulu. Klik di sini untuk bikin komponen, dia akan jadi komponen. Kalian bisa akses komponennya di sini. Di sini komponen di page 3 berarti ya. Frame 4 ya, frame 4. Langsung. Footer bawah. Nah, begitu kalian hapus di masternya ini, nah dia akan hapus juga di sini. Sama dengan nanti kalau misalnya kita butuh di sana segala macam. Dan di dalam komponen ini juga kita bisa bikin varian, karena misalnya kayak kontrasnya kurang oke gitu kalau misalnya di sini pakai warna ungu atau biru ini atau warna apalah ini, kita ganti dia mau jadi oranye gitu ya, misalnya kita ganti aja oranye. Tapi kan ini keganti ya, nah kita tambahin varian dulu. Caranya klik yang atas ini, nah terus baru kita ganti si warna ini jadi ungu lagi misalnya. Ya udah kita namain aja di sini, defaultnya namanya orange. Jadi properti varian satunya ini orange, varian 2-nya adalah ungu gitu. Nah kita jadi punya dua varian yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita di sini kita memakai ungu gitu misalnya, ya kita ganti aja di sini langsung ada ungu gitu. Kita memakai orange gitu. Atau kita bikin varian yang enggak ada PSPP-nya misalnya. Kita PSPP kita hilangin, kita klik, kita bikinnya no PSPPI gitu. Oke. Tinggal klik aja ada no PSPPI. Misalnya bikin dua juga gitu ya variannya, tinggal aja ini salah satu varian. Nah, ini no orange misalnya, no orange. Nah, ini langsung ada juga nih no orange. Oke, sip. Itu cara bikin varian ya. Atau kalian bisa akses juga di sini aset. Nah, di sini langsung ada ya. Gitu ya. Ini namanya footer bawah, ini tadi yang sempat kita bikin sebelumnya. Nah, ini udah jadi nih desainnya nih. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya cara bikin desain di Figma. Oke. Nah, sebenarnya udah selesai. Oh, masih ada cropping image. Nah, ini kita mungkin kadang kan kita suka masukin image ya, dan sebenarnya kita nggak pengen pakai semuanya. Misalnya kita memakai yang mana ya, ini aja lah ya, kita pakai ini, kita mau cropping si orang yang depan ini, ya udah kita tinggal croppingnya bisa sebenarnya, tinggal sesuaiin aja dengan kita pencet kontrol, kita bikin orang. Nah, itu dia cropping. Atau bisa di sini klik kita bagian ini ya, filenya kita ganti jadi crop gitu ya. Atau kalau misalnya kalian butuhnya ke masking ya, jadi sebagian orang yang lebih rapi, kita bisa pakai pen gitu ya.
kita bikin aja shape ya. Ini contohnya kalian bisa lebih rapi ya. Nah ini kayak tadi ya, kalau misalnya ini kita down, dia otomatis bakal jadi stroke dulu, tinggal kita pencet shift X. Nah tinggal kita select dulunya, terus kita use as mask. So, kalau kayak gini pasti yang kemas justru si itemnya, kita nggak pengen itu ya. Jadi kita tukar si gambarnya di atas, vektornya di bawah. Kita klik dulunya, klik kanan, baru use as mask. Nah baru deh jadi. Itu ya buat si siapa ini namanya, si clipping mask itu taruh. Nah gitu ya contohnya. Oke, habis itu ada apa lagi, bonus remove BG. Nah sebenarnya kalau misalnya gini kan kurang oke ya, jadi kita mau remove aja si BG nya, tinggal kita klik kanan, plugin, remove BG run. Oh salah deh, karena ini dia di ini, ada di ini kanan plugin. Nah tadi karena kebacanya sih ini ya Mas King ya. Ya gitu ya, karena ini udah kita masking jadi kurang rapi ya. Kita coba pakai ulang ya di luar misalnya. Oke. Kan plugin tracking. Oke tuh dia langsung ke crop. Mau ini karena kebaca ya si orang ya, jadi nggak hilang, kurang rapi. Tapi bisa dipakai contohnya. Oke, itu paling buat remove BG. Kalian bisa cari di sini ya pluginnya, di plugin remove BG. Kalau belum ada di sini karena ini udah, kalian cari aja remove BG. Nah sebelum kalian bisa pakai, kalian harus set up API key-nya dulu. Gampang sebenarnya, tinggal kalian klik di sini aja nih ya, klik kanan, kalian set API key. Nah di sini bakal ada petunjuknya. Kalian masuk ke websitenya, kalian bikin akun, begitu udah bikin akun, kalian bikin API key, terus nanti kalian paste di sini, terus kalian save. Oke, jadi begitu udah, kalian udah bisa run kita di gitu. Terus selain itu ada sedikit juga ini tentang bonus pakai AI untuk bikin gambar. Ini ada kalian bisa pakai apa? Copilot. Coba kalau Copilot ini biasanya bawaan dari Windows, kalian tinggal klik aja di sini, buka yang Copilot ini, terus kalian kasih prompt aja create image. Kita suruh dia bikin gambar, create image of burn tree in an isolate gitu ya, misalnya contoh. Dia bakal nge-generate pakai mesin DALL-E 3-nya. Oke, ini udah jadi. Nah, paling kurang lebih hasilnya jadi kayak gini ya. Gitu. Karena dia kebakar tapi di isolate gitu. Nah, jadi gitu. Selain itu juga kalian bisa pakai Adobe Firefly. Ini buat kalian yang punya akun Adobe. Nah, ini enaknya di Adobe Firefly ada beberapa pengaturan yang kalian bisa atur. Jadi gambarnya itu bisa lebih sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya dari apakah kalian mau konten type art atau foto. Terus struktur tuh kayak lebih ke layout, iya namanya struktur. Terus stylenya apakah mau kayak gimana, ini ada browse gallery-nya, kita mau kayak gimana juga bebas. Ini misalnya kayak gini itu misalnya. Oke, itu ada banyak sih, misalnya lihat geometrik dan lain. Terus di sini juga ada visual intensity dari stylenya, terus efek kayak apa, bokeh, digital dan banyak. Color juga bisa kalian pastel color atau apa, lightingnya juga bisa harsh, golden hour gitu misalnya. Camera angle yang bisa close up, terus kalian tinggal ini aja. Coba copy prompt yang sama tadi dan kita lihat seberapa berbeda dia. Nah tadi burn tree and nice lake, kita paste di sini. Try prompt.
Ya kalau AI bikin gambar ini biasanya dikasih opsi 4 ya. Nah gini ya, itu dia akan sesuai. Oh karena tadi kita kliknya foto ya, udah tuh jadi kayak gini ya. Dia juga warna pastel, terus juga tadi sesuai dengan si ini. Kalau kita bikin art ya, coba kita bikin art. Nah, jadi kayak gini nih, sesuai tadi referensinya. Kalian cakep kan? Oke. Oke. Nah, ini contoh tadi hasilnya. Nah, itu untuk materi terakhir ya. Nah, ini untuk tugasnya. Kalian coba bikin desain dengan Figma dengan ketentuan berikut. Pakai auto layout, baik untuk konten utama maupun untuk keterangan tambahan. Terus pakai juga image masking, masukkan elemen grafis atau gambar dalam desain. Terus juga pakai efek, pakai salah satu efek dari 4 tadi, ada drop shadow, inner shadow atau layer blur sama background blur gitu. Tunggu ya supaya bisa kalian dapat kita bisa mastiin gitu kalau bahwa kalian tuh udah paham tentang materi ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya di grup yang ada gitu. Terus kalau misalnya kalian udah upload, nanti kita bakal periksa dan kalian bisa dapat sertifikatnya gitu, kalau misalnya kalian udah ngerjain. Oke, sekian, terima kasih.